baik. Di pagi yang cerah ini kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan dengan anggota Pak Marcel, saya sendiri Pak Vincent, Suster Ita dengan Ibu Dorothea. Nama kelompok kami adalah namanya adalah Kocak. Kenapa Kocak? Ada kognitif sakrawala. Baik, Bapak Ibu serta narasumber yang kami hormati, di sini kami akan membagikan praktik baik dari pengalaman dari Pak Marcel di SMP 3 Borong. Di sini kami memberikan judul yaitu penerapan disiplin positif di SMP 3 Borong, baik dengan menggunakan metode STAR. Baik, dari huruf S yaitu tentang situasi. Yang pertama, mengapa kami buat seperti tangga di sini? Mengapa dibuat? Padahal mempunyai arti. Dari hal yang umum ke khusus. Yang pertama, situasi yang pertama adalah rendahnya kehadiran peserta didik dalam pembelajaran di sekolah. Lalu kemudian yang kedua, rendahnya capaian pembelajaran. Mengapa kami akan menjelaskan? Di sini kami akan mencoba yang lebih jelas, yang sesingkat-singkatnya, yang untuk bisa untuk memikirkan kita semua. Baik, yang kedua, kita mulai dari T, tantangan. Yang pertama, sebagian besar guru belum siap menerapkan disiplin positif dengan maksimal. Baik, di bagian yang kedua, tantangan, kondisi lingkungan murid sangat tidak mendukung. Itu T-nya. Lanjut ke A, berkaitan dengan aksi. Yang pertama, menguatkan pemahaman disiplin positif melalui pelatihan mandiri atau PMM. Terus, yang kedua, guru-guru menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran. Dalam kurung di sini, membuat kesepakatan kelas, mempraktekkan restitusi, dan menerapkan konsekuensi. Yang ketiga, perlu hadirnya orang tua murid atau dilibatkan dalam penerapan disiplin positif serta mengikuti kegiatan sosialisasi di lingkungan sekolah. Sehingga nanti dalam melakukan sosialisasi hadir juga orang tua, yaitu elemen di dalam lingkungan sekolah. Baik, yang terakhir adalah refleksi hasil. Yang pertama, perlu kehadiran murid dalam kelas untuk bisa meningkatkan proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan capaian pembelajaran. Mungkin itu hal yang perlu kami sampaikan dari kelompok 2 berkaitan dengan penerapan disiplin positif di SMP 3 Borong. Mungkin kesempatan saya memberikan kesempatan Pak Marcel yang berkaitan dengan untuk menjelaskan lebih lanjut. Waktu dan kesempatan saya berikan. Mohon izin untuk Bapak dan Suster, untuk Bapak Ibu Suster kepala sekolah, saya menambahkan yang lebih rinci. Pertama, situasi tadi, rendahnya kehadiran peserta didik dalam pembelajaran di sekolah. Intervensi penerapan disiplin positif ini baru dimulai sejalan dengan penerapan praktik kinerja guru-guru di sekolah itu per 1 Maret 2024. Awalnya kami menyepakati di bulan Februari bahwa kita harus mulai dari sini untuk memastikan bahwa kualitas pembelajaran kita baik. Dan saya memastikan kepada semua komponen sekolah, terutama guru dan melalui TU untuk memproses data disiplin. Ada banyak disiplin, tapi kami mengambil yang paling pertama itu kehadiran. Karena
sekolah kami untuk ini cukup berat dengan kondisi lingkungan murid kami yang datang dari jarak 7 kilo, naik turun bukit, lewat sungai. Itu keadaannya, sehingga rendahnya partisipasi di bulan Maret dari rekaman guru itu fokus kelas 9, kelas 78 memang itu sama juga datanya, tapi kelas 9 itu kami identifikasi ada 9 murid yang masuk angka merah untuk nanti mereka memenuhi kriteria kelulusan. Dengan demikian ada 9 ini kami sudah mulai banti-banti supaya bagaimana ini tidak mungkin anak dengan keadaan seperti ini. Siap Pak, kami rencana luluskan saja. Kemudian itu keadaan datanya tadi ada 9 murid kelas 9. Kemudian yang berikut hasil belajarnya juga direfleksi, karena kami di sekolah itu refleksi itu tiap bulan. Biasanya kalau bulan Februari kami kemarin lakukan itu per tanggal di hari Jumat bulan Maret, ya, di hari Jumat pertama bulan Maret. Itu kegiatan refleksi. Dan dari refleksinya kami coba bongkar-bongkar datanya seperti tadi, ada 9 murid kelas 9. Pekerjaan kita berat, ada kelas 8, ada kelas 9. Jadi diserap, tapi fokus kita di kelas 9. Lalu hasil belajarnya juga serupa. Jadi anak tidak ada dan hasil belajarnya turun. Itu yang kondisi awal. Lalu tantangan kita adalah guru-guru kita belum tahu dari mana memulai penerapan disiplin positif. Akhirnya kami dalam suatu kesempatan menyepakati harus ikut belajar mandiri. Kita di SKP itu mewajibkan guru punya sertifikat modul pelatihan mandiri topik disiplin positif, dan mereka ikuti per bulan Februari. Ini ada teman guru saya juga, guru bergerak, tapi mereka lebih dulu dapat pertama. Ada 18 guru mengikuti, tapi dari 18 itu cuma 15 yang mengambil. Guru bahasa Inggris satunya tidak, lalu guru IPS 1 tidak, yang mengambil keteraturan kelas, yang lain. Satu lagi mengambil instruksi pembelajaran. Dari guru yang mengikuti pelatihan ini tadi cuma 15, dan saya sampaikan oke, kita mulai. Lalu di bulan Maret kita rekap lagi data. Di akhir April kita rekap, angkanya masih sama tentang kehadiran ini, belum ada perubahan. Kita sudah observasi di kelas, penerapan disiplin positif itu ada, mulai dari membangun keyakinan kelas, buat kesepakatan kelas. Lalu kita saat observasi itu jam-jam pertama itu yang lambat. Itu ada yang terlambat. Kalau terlambat belum menjadi prioritas kita, tapi kehadiran ini yang tidak ada tampak terangnya. Keadaannya seperti itu. Lalu kita amati bagaimana guru-guru bergeraknya. Itu kan kita sudah belajar bagaimana menjadi teman, bagaimana pos kontrol sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Kita belajar itu. Lalu yang bikin kita bingung di bulan April. Akhir April kita refleksi bagaimana ini? Angkanya masih jalan di depan kehadiran anak ini. Kami berpakaian kita harus ekstra kerjaan. Kita mesti menerapkan konsekuensi. Dan teman-teman sudah ada restitusi, ada yang misalnya 3 kali alfa dalam pembelajaran lalu dipanggil untuk melakukan restitusi. Tapi namanya anak SMP, motivasi internal itu pasti kurang. Jadi yang ada itu cuma eksternal. Kebanyakan begitu 1-2 ada yang motivasi internal, tapi banyak eksternal. Lanjut di
bulan Mei pertama kami mulai terapkan konsekuensi. Konsekuensi yang kita terapkan itu adalah mewajibkan anak 9 anak ini mengikuti pembelajaran tambahan sore hari sampai jam 5. Dan jumlahnya, karena kita sudah sosialisasi ke orang tua untuk itu. Jadi itu tadi tantangan kita. Saya langsung ke aksi tadi bahwa mereka sore hari orang tua juga setuju di sosialisasi. Mereka setuju. Kami sampaikan anak lulus itu minimal 75%. 75 kami di sekolah. Kami lihat kondisi kami yang memang kita pelan-pelan nanti kalau bagus 75 naik lagi. Karena kondisi kita di sekolah memang itu datang dari jarak, kalau di kota kan enak. Ya. Kita pahami juga udah capek ya. Jadi terus setelah kita terapkan itu di orang tua setuju dan anak mulai pertanggal 2 Mei ya. 2 Mei itu kan hari pendidikan. Jadi di upacara bendera saya sebagai kepala sekolah menyampaikan hari ini Hari Pendidikan Nasional. Kita rayakan Hari Pendidikan Nasional dengan memaknai pendidikan atau menjadikan pendidikan lebih bermakna. Dan jadikan hari ini sebagai hari untuk kita belajarnya harus lebih bermakna. Dan pada hari itu ada 9 anak mulai jam 2 itu mengikuti. Tapi bagaimana guru-gurunya? Siapa guru yang mau mengikuti? Melakukan itu sudah jam pulang sekolah. Kami sebelumnya sudah masukkan di atas untuk guru-guru yang melakukan pembelajaran tambahan ini. Jadi kami ambil 5 guru. Guru mate, guru IPA yang prioritas. Kemudian IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mereka mengikuti kegiatan itu mendampingi anak sampai jam itu. Karena kita mengejar target proses itu. Jangan tamat-tamat saja. Selain dia dapat pengetahuan, kita juga mau mengendalikan disiplin sekolah. Karena itu bisa memberi efek kepada anak. Dan dengan hari pertama setelah kita menerapkan itu, serentak yang kelas 7, 8, yang biasa malas-malas, semangat ke sekolah. Dan sampai tanggal 22, karena ada satu anak yang harus ikut 10 hari. Tanggal 22 itu, sebelum asesmen, bersama dengan asesmen SWOT, substansi itu yang mereka utama itu mereka satu anak itu tetap ikut, tapi dia seperti hadir. Jadi kita sudah tahu harus ikut, tapi satu anak ini dari deadline waktu itu tidak ikut 3 hari. Pusing kami. Saya bilang teman-teman sabar, kita harus, karena ini bukan soal biaya tapi sekolah, soal efek kepada teman-teman lain. Kemudian per tanggal 31 kemarin, 31 Mei kan sudah selesai tanggal 9 untuk kasus B-nya, dan tinggal untuk mengulang lagi yang belum tuntas. Saya meminta satu guru untuk bertemu orang tuanya. Orang tuanya ini kan juga masih beberapa kali disurati datang ke sekolah. Tidak sekalipun datang ke sekolah. Guru ini datang ke rumahnya sore hari ke sekolah dan berhasil bertemu orang tua, dialog. Dan orang tuanya memang sebagiannya dia tidak tahu anaknya seperti ini kondisinya di sekolah. Walaupun mereka tahu bahwa dia ini memang tidak malas, tapi tidak informasi khusus ini dirapat kita tidak hadir orang tua ini. Lalu setelah itu dipanggil dikomunikasikan, dan anak itu seleper bulan Juni tanggal 3 hari dia mengikuti dan tuntas. Jadi itu aksi yang kami lakukan, dan hasilnya pertama tadi masalah disiplin rendahnya kehadiran murid ini jadi meningkat. Hasil belajarnya juga seperti itu meningkat.
tadi ada masukan, bagaimana kalau masukkan data rapor pendidikan? Saya belum berani karena ini belum bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 1 ya, sudah menceritakan tentang praktik baik penerapan disiplin musik di salah satu SMP. Terima kasih, kita berikan aplaus. Kemudian yang berikut